Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya wa din wa salatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah, barakallah, bertemu kembali dengan kami di channel Sang Jawa. Alhamdulillah, kami doakan semua kepada para Sang Jawa, Sang Jawa di luar sana, semoga diberikan keselamatan, kesehatan, kebarokan rezeki, kebarokan umur di dunia wal akhirah, amin ya rabbal alamin. Salam rahayu, sampurasun semuanya saya ucapkan kepada para Jawa Sang Jawa. Alhamdulillah, pada kesempatan yang sangat berbahagia ini Sang Jawa kembali hadir pada kesempatan kali ini. Sang Jawa mencoba akan mengungkap fenomena tentang indigo ya. Mungkin di luar sana banyak orang yang mempunyai keistimewaan sendiri, bisa melihat goib atau dunia yang tidak kasat mata ya. Banyak fenomena indigo yang mungkin akan kita ungkap, kita pecahkan dari sisi baiknya biar bisa terlogika. Jadi gini ya, mungkin ada beberapa tingkatan indigo yang mungkin kita tahu. Misal orang yang tadinya tidak apa-apa menjalankan amalan-amalan tertentu karena bisa melihat goib, itu mungkin ya namanya yang disengaja. Ada juga orang yang dari lahir mendapatkan keistimewaan bisa melihat goib tidak seperti umumnya orang. Makanya yang akan kita ungkap itu ada apa dengan fenomena indigo. Apakah orang yang mempunyai penglihatan mungkin indigo, mata batin atau sixth sense atau mata azna yang sudah terbuka, itu orang-orang tersebut mempunyai istimewaan atau justru mempunyai kelainan, karena kan berbeda dengan pada umumnya orang kebanyakan. Dan apa yang membantu mereka itu bisa melihat goib? Apakah datang dengan sendirinya melalui khotam leluhur yang masuk kepada anak cucunya, apakah melalui zikir wirid atau yang lainnya? Mungkin yang selama ini kita tahu juga kan ada tingkatannya ya. Ada misal anak dari kecil atau bisa melihat, ada yang bisa melihat melalui amalan-amalan tertentu, ataupun ada yang secara instan ya, misal masukan dari gurunya ataupun dari orang pintar sehingga dibuka mata batinnya, bisa melihat seperti itu. Makanya akan kita bedah dari mana asalnya indigo yang bisa membantu melihatnya, terus apa konsekuensinya orang-orang indigo nanti, baik secara mereka masih hidup ataupun setelah meninggal nantinya. Untuk itu akan kita kupas, kita bedah mengenai indigo. Jangan lupa dukung kami dengan cara subscribe, like, share, dan komen agar konten Sang Jawa semakin berkembang dan bermanfaat, diambil sisi edukasi pelajaran untuk menambah pengetahuan dan menambah keimanan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kali ini Sang Jawa ditemani oleh Kang Agus ya. Mudah-mudahan ya. Siap, Mas. Langsung saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Semua yang dalam goib yang ada untuk ini semuanya terkunci. Terkunci rahmat Allah Subhanahu wa taala. Lindungi tubuh ini dari segala macam penyusup. Bila ada yang menyusup, otomatis akan musnah, hancur, terbakar dengan jin Sang Hyang Nur Cahaya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Goib yang sudah menjadi pengikutnya
yang mengetahui seluk-beluk seorang indigo yang sudah menjadi muslim balik kita soalnya tersambung dapat berbicara bahasa manusia yang sensang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ada apa? Mohon diperjelas suaranya semakin jelas. Sallallahu alaihi menjadi powernya bertambah. Allah. Ia mengganjal proses keluar suara tertarik. Sallallahu alaihi. Sang Ya, kedatangan kamu ke sini untuk apa? Ya, sebelumnya saya minta maaf atas rancangan kami menghadirkan Ya, saya tahu maksud dan tujuan kamu memanggil saya ke dalam jasad ini. Iya. Pertama, satu silaturahmi. Nomor dua, saya membutuhkan informasi yang dapat saya gali informasinya untuk memberikan pengetahuan bagi kami dan bagi sedulur di sana ya tentang fenomena indigo ya. Bukan berarti kami mencari informasi dari dunia goib, cuman dari sisi goibnya seperti apa. Karena banyak fenomena di luar sana orang yang bisa melihat secara mata batin atau indigo, siksen atau mata aslinya yang sudah terbuka. Apakah sampai mengetahui ilmu seperti itu? Di luar sana banyak sih. Banyak yang sudah disusupi oleh bangsa jin Pasik yang disalahgunakan. Ya, kembali pada orang itu. Semakin memahaminya dirasuki oleh jin Pasik, dia menyelewengkan, memanfaatkan yang dikuasai oleh bangsa jin. Jadi orang yang bisa melihat goib itu di dalam tubuhnya yang berarti siapa? Jin Pasik yang akan disalahgunakan agar orang itu meyakini dan dia merasa lebih hebat. Dia sangat musikal, diadu domba agar orang itu meyakininya. Terus tingkatan seperti apa? Maksudnya kan ada yang cuman merasakan saja, ada yang melihatnya remang-remang, ada yang jelas itu. Jelas, dia akan dibantu lebih meyakininya untuk membantu orang-orang yang bermasalah, yang orang berkeinginan akan dunia ini agar lebih tahu, ada yang keinginan kekayaan, agar mudah melihat kegoiban. Ada juga untuk menerawang kesaktian. Namun di saat ini dunia ini orang memanfaatkan kebutuhan orang yang zalim, minta kekayaan, hasrat dunia. Apa tingkatan jin itu dalam tubuh orang itu mempengaruhi penglihatan? Misal semakin kuat semakin jelas apa semakin tingkat jinnya? Ya, kalau Pasik dimana dibantu oleh iblis, semakin dia tinggi pasikannya, dekat dengan yang dimakan ruh, agar orang itu tersentuh, dia power makin kuat, dan semakin jelas itu. Ya, itu pun ada imbalan. Apa konsekuensinya, imbalannya? Ya, keinginan jin Pasik itu banyak. Ada yang meminta spiritual, ya bahkan disalahgunakan korban itu keluarganya. Apa rusukmanya orang yang mempunyai itu maka para dukun spiritual itu akan meminta imbalan tumbal
yang tidak mudah oleh jin fasik. Terus misalkan ada juga ya, misal masih kecil kan, dia tidak pernah ngapa-ngapain, itu kok bisa melihat, itu bagaimana itu? Apakah goib datang sendiri apa dari mana? Itu dari keturunan orang tuanya beramal. Orang tuanya itu disiksa oleh malaikat. Keimuan iblis itu terus ada perjanjian tidak diputuskan, maka turun temurun langsung dijatuhkan pada anaknya. Anak itu yang akan melanjutkan silsilah orang tuanya, maka iblis pun akan rasa bangga menyesatkan semua makhluk umat manusia. Jadi turun temurun ke anak terus. Sebelum diputus itu. Oh, berarti orang yang sejak kecil melihat itu berarti bukan istimewa ya, tapi karena dibantu oleh sosok khodam dari leluhurnya itu ya. Tuh. Tidak mungkin orang biasa melihat. Kodrat manusia tidak mudah melihat alam gaib. Hanya wali Allah dan malaikat dan para nabi yang bisa dipilih Allah untuk melihat makhluk gaib. Tapi kan mereka menganggap bahwa si bocah itu kan istimewa karena berbeda dengan orang lain. Itulah kebanggaan manusia yang disalahgunakan. Yang dia akan dituntun yang arah benar, akan ditutup mata gaibnya. Jin fasik harus dilenyapkan. Bahkan Tidak orang perlu dia melihat alam gaib. Dia meyakininya hanya kepada Allah. Tidak perlu dia melihat kehadapan dunia alam gaib. Orang-orang di luar sana itu banyak yang pengen dibuka mata batinnya, pengen dibuka penerawangannya. Bila mata gaibnya dibuka, maka benturan alam manusia itu akan tidak sinkron. Dia dianggap tidak waras. Bila tidak ada keimanan ia kepada Gusti Allah. Berarti orang yang pengen dibuka mata batin atau bisa Harus bagus apa tidak? Tidak bagus. Yakini alam gaib memang rukun iman Islam. Namun itu ada garis pada garis Allah. Terima kasih. Oh, seperti itu ya. Dan ada orang-orang juga yang apa ya, dibuka mata batin atau mata ajna atau indera keenamnya itu bisa melihat itu diapaan itu? Ya, karena dengan sikiran amalan-amalan yang membantu dia melihat alam gaib. Dengan spiritual yakini bahwa Allah membukakan, maka diijabah untuk melihatnya. Tapi sebenarnya Semurninya hakikat manusia hanya percaya alam gaib dan meyakini namun tidak bisa melihatnya secara. jadi yang membantu itu siapa itu? Mata gaib jin. Dan misal ada orang juga yang pergi ke kiai, ke ustadz atau ke dukun, dibuka ininya apa, matanya, inderanya bisa kebuka, itu dia dimasukkan jin apa enggak, apa bagaimana? Semua itu berperan pada gaib. Tidak mudah hakikatnya manusia. Hanya wali Allah dan Rasulullah yang bisa melihat. Tidak mudah sembarang orang melihat. Dan dia beramaliyah, membacakan zikir-zikir. Dia bisa melihat karena dibantu jin. Jin itu belum tentu muslim. Dan yang dilihat itu benar apa tidak itu? Gitu. Apa dikelabui? Ada kalanya itu jin mengadu domba. Ada kalanya untuk menyesatkan manusia. Kalau yang benar hakikatnya manusia akan dituntun menuju jalannya Allah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus apa ada tingkatannya? Kan saya juga mendengar terus apa ya, misal ada yang cuma bisa melihat gaib jin sekitar, ada yang sampai bisa kayak apa ya, melihat di luar
waktu, maksudnya urus sajroning minara sampai di antariksa sana itu sama apa tidak itu? Tidak. Apa cuman kayak dikasih, menurut penjelasan sampean bagaimana itu? Ya, intinya dia harus taat kepada Allah. Kalau dia terus meyakininya, pandangan akan dikelabuinya oleh jin tersebut. Terus setelah meninggal nanti ya, orang-orang itu yang mempunyai mata indigo ya, atau mata jin atau indera keenam itu setelah meninggal bagaimana kondisinya nantinya? Bila dia keiman dan ketakwaan selama hidupnya dekat kepada Allah, dia akan terlindungi alam kubur, siksa. Tapi bila dia disiksa, dia telah disesatkan oleh jin yang memakainya itu. Semua itu ada hukum Allah yang berlaku. Semakin dia meningkatkan ketakwaan kepada Allah, dia tidak akan disiksa alamku. Meskipun dia punya mata kayak gitu, Ya, dia bisa melihat. Seharusnya lepaskan dia membuatnya. Lepaskan jin fasik itu agar dia tidak meyakini, percaya kepada yakinnya pada hanya Allah SWT. kalau bisa dilepaskan ya. Tidak ada dibantu oleh jin. Bermain dengan, bisa saja itu akan dirasuki oleh iblis Dajjal. Kalau dia terus menerusinya, tidak ada diputuskan. Dia harus putus dari iblis itu. Ada lagi yang mau disampaikan untuk mengingat bagi kita dan untuk umat manusia ini saat ini sedang terus diuji. Iblis Dajjal terus akan menyerang melalui perkembangan saat ini, zaman terus. Manusia akan meyakini ketakutan dihantui oleh iblis agar manusia tersesat, tidak meyakininya Allah SWT. Dia hanya menakuti, takutnya akan kematian. Dia tidak takut hakikatnya Allah SWT yang berkuasa di alam sejagat, namun dia takut kematian. Kalau manusia meyakini Allah, mereka akan menerima kematian dengan ikhlas. Tidak perlu rasa gentar menghadapi alam ini. Serangan Dajjal terus menghantui umat manusia. Yang saat ini manusia dikelabui rasa takut kematian. Bencana terus terjadi. Itu saja pesan saya. Terakhir sebelum sampean meninggalkan tempat ini, alam ini, khususnya Padepokan. ini terakhir, saya mau nanya terakhir. Tadi kan kita bahas tentang masalah mata jin atau mata batin atau mata, apakah berbeda dengan mata rohani? Maksudnya yang di luar. Ya, beda. Mata rohani, mata keyakinan diri manusia meyakini. Semakin takwa kepada Allah SWT, dia akan lebih cahayanya kuat, dibantu malaikat, dan terarah kebaikan. Semakin spiritualnya makin kuat kepada Allah, maka mata rohani dia akan terbuka, bukan disusupi oleh iblis atau jin pasing. Dia tidak akan mudah mempercayai pada. Dan hanya orang-orang tertentu ya yang mempunyai mata rohani ya? Iya, betul. Seperti apa itu? Orang-orang itu dia istiqomah dalam beribadah, tidak putus, dan dia meyakini hanya Allah sehari-harinya dia akan, rukun ihsannya dia akan dipakai, bukan hanya rukun iman dan Islamnya. Ihsan itu sangat penting. Terima kasih atas semua informasi, mudah-mudahan bermanfaat bagi kami dan sedulur-sedulur semua yang menyaksikan tayangan ini.
Kami mohon maaf dan terima kasih atas kehadiran sampean di sini. Mohon dilanjutkan perjalanan. Terima kasih, Anda telah membantu saya untuk bantu daunnya Sang Hyang Wijaya Nirmata. Oke, sami-sami. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Bisa normal seperti sejak Alhamdulillah. Demikianlah hasil dialog kita dengan yang sudah menjadi muslim, yang mengetahui informasi tentang mata indigo, mata batin, six sense, mata asna, dan mata rohani. Jadi beliau menyampaikan ya, mungkin sedikit kita simpulkan ya, kebenaran hanya milik Allah ya. Kita simpulkan sedikit bahwa perjalanan yang mungkin dianggap mata batin atau mata yang tadi saya sebutkan itu ada tingkatannya. Ada yang misal kecil sudah mempunyai keistimewaan melihat, ternyata itu dari kodam-kodam leluhurnya ya. Ada yang orang bisa melihat karena suatu amalan atau suatu dikir-dikir yang diistiqomahan, akhirnya goib-goib pada masuk, terkoneksi dengan indranya orang itu bisa melihat. Jadi indranya kita terkoneksi dengan indra goib yang ada di dalam tubuh kita, akhirnya bisa melihat, tervisualisasikan, entah itu tipuan atau tidak, yang jelas tervisualisasikan. Dan yang ketiga juga ada yang orang misal datang ke kiai, ke ustadz, ke dukun, atau ke para ahli spiritual yang sengaja dibukakan mata batin, mata batinnya istilahnya ya, biar bisa melihat. Itu kalau menurut dari penjelasan goib tadi itu sebenarnya dimasukkan goib ya dari seorang kiai, ustadz, dukun tadi ke tubuh seorang, makanya sama terkoneksikan, seolah-olah terbuka mata pagar goibnya, padahal dimasukkan. Akhirnya goibnya dalam tubuh orang itu mengoneksikan dengan goib yang ada di luar, tervisualisasikan, dan semuanya itu ya rentan dengan tipuan. Karena misal goib yang ada di luar lebih tinggi ilmunya ya akan ditipu. Misal kita mempunyai mata batin seperti itu, yang di luar itu sosoknya lebih gede, powernya ya, mengaku wali, mengaku nabi, ya kita akan mudah percaya, padahal itu ditipu karena kekuatannya lebih besar yang di luar. Tapi kalau posisi yang di dalam tubuh kitanya lebih besar ya mungkin melihatnya ya lebih jelas, dan tingkatannya juga tadi sudah dibilangkan. Kalau lebih besar yang masuk jadi lebih jelas visualisasinya, lebih rendah tingkatan goibnya, lebih mungkin remang-remang dan samar-samar, dan akhirnya cuman merasakan saja. Semua itu tertekan dengan tipuan, dan harusnya orang yang sudah bisa melihat dalam hal ini yang disampaikan yaitu mata rohani ya, para aulia, para nabi yang sudah berma'rifatullah, yang tidak ada tipuan dalam penglihatan. Jadi goibnya itu ya tembus, tidak ada tipuan lagi. Dan indikasi orang yang terbuka mata rohaninya ya semakin dekat kepada Allah, semakin takut. Tapi kalau orang mempunyai keistimewaan seperti itu, makin jauh dari agama, makin jauh dari Allah ya sudah pasti itu dari golongan-golongan pengikutnya jin, fasik, siluman, iblis dan sebagainya. Karena mereka tidak mau orang yang mempunyai seperti itu dekat kepada Allah. Mereka akan menyandra ruh sukma kita untuk dijadikan sebagai pengikat perjanjian, dan setelah kita meninggal nanti akan menjadi anak buahnya dia, kita disiksa dan lain sebagainya. Makanya harus diputus semua perjanjian-perjanjiannya. Ingat sedulur semuanya, bukan kami menghakimi, bukan kami menjustifikasi sampean di luar sana yang mempunyai keistimewaan bisa melihat spiritual mata batin seperti itu. Kebenaran hanya mutlak milik Allah.
berubahlah sebelum menyesal di akhir nanti, karena sejatinya manusia adalah makhluk yang tidak bisa melihat ghaib. Cuman kita harus mengimani bahwa ghaib itu ada, tapi tidak harus melihat, karena hanya orang-orang yang dekat ke Allah, orang-orang yang dianugerahi oleh Allah bisa melihat ghaib, yang seorang tadi dibilang seorang Allah, seorang ahli Allah lah maksudnya. Hikmah juga kan, kalau hikmah itu ya diantaranya, jadi dia orang dekat Allah tapi ya mempunyai khotam seperti itu ya. Mudah-mudahan konten kami bermanfaat, tidak ada rasa ingin menyinggung atau menghakimi seseorang. Ini murni karena tujuan itikat baik kita untuk berbagi informasi, mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah wa ridwan wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.